Assalamualaikum teman-teman, selamat datang di channel aku. Untuk teman-teman yang baru bergabung, salam kenal. Di sini di video kali ini aku ingin sharing ke teman-teman. Aku mau sharing tentang pengalaman aku kemarin perawatan gigi sampai 10 kali bolak-balik ke rumah sakit untuk perawatan gigi. Perawatan apa aja sih dan berapa biaya yang harus dikeluarkan? Di sini aku akan bahas, aku akan sharing ke teman-teman. Kasusnya adalah kemarin aku itu sempat mengalami sakit di gigi geraham bungsu aku yang sebelah kanan yang paling ujung. Kasusnya itu giginya itu udah bolong, udah lumayan besar, dan bolongnya itu udah lumayan besar dan nyerinya itu udah nggak ketahan gitu. Sakit banget sampai ke telinga, sampai ke kepala rasa sakitnya. Nah, dari sana aku coba periksalah ke puskesmas terdekat. Nah, di sana di puskesmas dicek, ternyata ini itu harus dicabut, dan pencabutannya itu nggak bisa di puskesmas tapi harus dirujuk ke rumah sakit. Setelah itu aku dikasih obat dan juga surat rujukan. Kata dokter yang ada di puskesmas itu, aku harus habisin dulu obat ini, lalu boleh nanti ke rumah sakit untuk dilakukan pencabutan gigi. Dan kata dokter yang di puskesmas itu, bilangin aja ke dokternya bahwa aku udah minum obat dan antibiotik. Minggu kemudian, setelah obatnya habis, aku pergi ke rumah sakit dengan membawa surat rujukan. Lalu di rumah sakit aku dicek oleh dokter spesialis giginya. Kata dokternya ini tuh mau dipertahanin aja dulu, siapa tahu masih bisa dipertahanin karena sayang ini masih bisa ditambal gitu, kata dokternya. Aku kaget gitu, kirain mau dicabut hari itu juga karena aku udah gak mau ngerasain rasa sakit di gigi geraham bungsu aku. Tapi ternyata saran dokter untuk dipertahanin dulu karena sayang masih bisa ditambal. Akhirnya aku nurut aja dulu. Nah, waktu itu dokter cek gigi aku pakai alat, pakai bur gitu kalau nggak salah, dan ada pada titik-titik tertentu itu kalau ditekan atau kena alat itu gigi aku langsung cut gitu, sakit. Kata dokternya itu ada saraf yang masih aktif sehingga aku dikasih obat untuk matikan saraf dulu, itu kata dokternya. Lalu gigi geraham bungsu aku ditambal sementara dan aku dikasih obat dan juga antibiotik yang harus aku habiskan, dan aku disuruh kontrol minggu depan. Nah, aku pulanglah ke rumah. Sampai di rumah gigi aku nyut-nyutan, sakit banget sampai aku kesal gitu. Kenapa sih nggak langsung cabut aja, soalnya sakit. Aku langsung minum obat, dan obatnya itu bekerja kurang lebih 3 jaman lah. Jadi setelah selesai dari dokter 3 jam itu aku ngerasain sakit yang luar biasa, sakit sampai aku guling-guling, sampai aku nangis-nangis. Hari berikutnya aku juga masih merasakan sakit di gigi geraham bungsu aku. Lalu sampailah di waktu kontrol kedua. Di kontrol kedua aku ini, aku ditanya lagi sama dokternya apakah giginya masih sakit, dan aku jawab iya, giginya masih sakit. Lalu dokter buka tambalan sementaranya dan dicek lagi, lalu dibur lagi, dan aku merasakan ada titik-titik tertentu mungkin yang kena saraf itu langsung tut gitu, sakit ke kepala, ke urat kepala aku ini sama ke telinga. Nah, dokter bilang, wah ini sarafnya masih aktif, jadi dikasih obat mematikan saraf lagi, lalu ditambal sementara lagi, dan aku dikasih obat dan juga surat rujukan lagi untuk kontrol di minggu depan. Terus aku bilang ke dokternya, gimana kalau giginya dicabut aja, soalnya aku udah gak mau ngerasain sakit gitu. Terus dokternya bilang, ya kita lihat minggu depan gimana reaksi atau hasilnya, apakah masih sakit ataukah udah gak sakit. Kalau masih sakit, ya terpaksa berarti harus dilakukan pencabutan gigi bungsu. Nah, aku pulang, di minggu depannya aku kontrol lagi. Kontrol ketiga ini gigi aku masih sakit. Gigi aku diperiksa lagi, dibuka lagi tambalan sementaranya, dan ketika dibur dan kena bagian sarafnya itu masih sakit banget. Akhirnya kata dokternya, oh iya ini memang harus dicabut giginya. Setelah 3 kali kontrol itu, yang awalnya dipertahanin dulu giginya tapi ternyata masih sakit terus, akhirnya dokter bilang ini gigi bungsunya harus dicabut.
Dan pencabutan giginya pun tidak bisa hari itu juga. Pencabutannya itu baru bisa dilakukan minggu depan. Itu pun ternyata gigi aku itu bukan cuma satu aja yang bolong atau yang rusak, tapi selain gigi geraham bungsu aku yang harus dicabut, gigi dua di depannya juga sudah bolong dan hanya tersisa akarnya saja. Otomatis itu juga akan bisa menyebabkan rasa sakit. Akhirnya 3 gigi yang ini, yang geraham bawah harus dicabut. Lalu di gigi geraham kiri bawah itu ada 2 yang udah mulai ada caries atau ada hitam-hitam gitu, itu juga harus ditambal dua-duanya. Dan 1 gigi atas itu ada yang bolong dan sisa akarnya juga itu harus dicabut. Jadi lumayan banyak PR-nya perawatan gigi aku. Otomatis aku tidak cukup 1 kali untuk bolak-balik ke rumah sakit, harus berkali-kali. Nah, lanjut ke kontrol yang keempat. Di kontrol keempat, seperti yang sudah dijadwalkan sebelumnya, di kontrol kali ini aku itu akan melakukan pencabutan gigi geraham. Tapi yang dicabut duluan itu kan ada 3 yang harus dicabut. Nah, yang dicabut itu yang paling depannya dulu. Di sini aku baru pertama kali cabut gigi, jadi aku gimana sih rasanya dicabut giginya. Dan ternyata cabut gigi itu nggak sakit teman-teman, karena kan kita itu dikasih baal gitu, dikasih anestesi. Selama pencabutan itu nggak terasa sakit. Lalu dokternya bilang ini baru 1 dicabut, nanti minggu depan kita cabut gigi lagi. Dan dokter juga ngasih obat anti nyeri, katanya kalau udah habis baalnya nanti akan ada nyeri, langsung aja diminum obatnya. Dan aku juga disuruh untuk menggigit tampon selama kurang lebih 2 jam apa 4 jam ya, waktu itu aku lupa, 2 jam kalau nggak salah. Dan di situ aku nggak boleh banyak ludah, nggak boleh minum pakai sedotan, nggak boleh minum makan yang keras atau yang panas atau yang terlalu dingin dulu. Nah, setelah selesailah pencabutan gigi yang pertama, dan ternyata benar setelah cabut gigi itu ada timbul, setelah bius atau baalnya hilang barulah muncul sakit. Aku cepet-cepet lah minum obat yang dikasih sama dokter. Kan obat itu setelah diminum nggak langsung bekerja, ada jeda waktu sampai obat itu bisa bekerja. Jadi kurang lebih 3 jaman aku ngerasain sakit lah. Setelah kurang lebih 3 jam obatnya mulai bekerja dan rasa nyerinya udah mulai hilang. Lalu setelah pencabutan gigi itu makannya yang lembut-lembut dulu 24 jam pertama, tapi keesokannya aku udah bisa makan dengan normal lagi seperti biasa. Lanjut ke minggu selanjutnya, yaitu tepatnya kontrol kelima. Di kontrol kelima ini seperti yang sudah dijadwalkan, aku cabut gigi lagi, gigi depannya gigi bungsu. Pencabutannya sama seperti minggu kemarin, gak lama dan gak sakit. Cuman belajar dari pengalaman sebelumnya, karena after pencabutan itu akan ada timbul rasa sakit, jadi setelah selesai dicabut gigi lalu keluar dari ruangan, aku langsung minum obat, gak nunggu ada rasa sakit dulu. Pokoknya selesai cabut gigi aku langsung minum obat. Nah, itu rasanya lumayan banget di aku, jadi gak ngerasain rasa sakit setelah rasa sakit pasca cabut gigi seperti yang minggu kemarin. Jadi tipsnya buat teman-teman yang mau cabut gigi, kalau udah selesai cabut gigi buruan obat anti nyerinya diminum, jangan nunggu ada sakit dulu. Lanjut ke kontrol selanjutnya, yaitu kontrol ke-6 adalah hari yang lumayan deg-degan buat aku, yaitu di kontrol kali ini sesuai yang dijadwalkan aku akan melakukan pencabutan gigi geraham bungsu. Tapi kasusnya di gigi aku ini bukan pencabutan gigi yang karena infeksi yang harus dibedah seperti itu, bukan ya. Tapi gigi geraham bungsu aku itu bolong, dan bolongnya itu sudah lumayan parah sehingga harus dicabut. Dari pencabutan sebelumnya, yang beda itu cuman karena yang dicabut itu gigi geraham bungsu yang paling ujung, jadi pencabutannya agak sedikit lebih lama, mungkin karena paling dalam susah. Dan proses pemulihan dari cabut giginya juga lumayan lebih lama daripada yang sebelumnya.
Dan setelah cabut gigi geraham bungsu ini, aku cuma bisa makan bubur. Aku cuma bisa buka mulut segini aja, gak bisa lebih. Dari pengalaman minggu sebelumnya yang aku sudah cabut 2 gigi, biasanya setelah 24 jam aku sudah bisa makan makanan biasa seperti biasa. Tapi kalau cabut gigi bungsu 3 hari, aku makannya cuma bisa makan bubur atau makanan-makanan yang berkuah. Dan ini dagu atau apa itu, pipi aku itu bengkak. Dibilang sakit, bukan sakit ya bengkaknya itu, tapi pegel gitu. Aku gak bisa banyak ngomong di situ. Gak ada yang terlalu dikhawatirkan berlebih itu, karena selama gak ada pendarahan, itu merupakan hal yang wajar setelah pencabutan gigi bungsu. Oke, proses pemulihan pasca pencabutan gigi bungsu sudah aku lewati, dan sesuai jadwal di minggu depannya aku harus melakukan perawatan lagi di kontrol yang ke-7. Kali ini karena kemarin aku sudah mencabut 3 gigi selama 3 minggu berturut-turut, jadi aku cukup trauma. Jadi di kontrol sekarang ini aku gak mau cabut gigi dulu, mau lakukan perawatan yang lain dulu. Nah, kebetulan gigi depan aku ini ada yang patah tambalannya, jadi aku minta di minggu kali ini di kontrol ke-7 aku mau tambal gigi depan dulu. Nah, dokternya mengiyakan dan akhirnya aku tambal gigi depan. Nah, selama proses tambalan ini gak ada rasa sakit sama saja. Di kontrol yang ke-8, karena masih ada 2 gigi yang harus ditambal, maka di kontrol yang ke-8 ini aku menambal gigi geraham yang sebelah kiri bawah ini 1, karena nggak harus satu-satu ya, nggak bisa langsung 2. Harus sabar, harus mau bolak-balik ya demi kesehatan gigi kita. Ini juga sebenarnya aku agak sedikit lalai ya, waktu dari kecil aku gak memperhatikan kesehatan gigi. Alhasil kini gigi aku sudah banyak yang rusak, dan kalau sudah banyak kayak gini, mau gak mau itu harus dilakukan perawatan daripada gigi kita habis semua. Gak ada yang beda, gak ada yang gimana-gimana. Kalau sudah penambalan gigi itu gak ada rasa sakit. Lanjut ke kontrol yang ke-10, itu sama seperti minggu sebelumnya, ditambah lagi gigi geraham yang paling ujung karena udah ada bolong sedikit. Tapi daripada bolongnya semakin besar, jadi mending buru-buru aja ditambal supaya nggak bernasib sama seperti gigi yang sebelah kanan aku harus dicabut. Kalau gigi aku yang kiri dicabut, nanti aku punya gigi geraham buat makan. Kontrol yang ke-10 ini adalah kontrol terakhir aku. Di kontrol terakhir aku melakukan pencabutan di gigi atas yang bolong dan hanya tersisa akar giginya saja. Pencabutan gigi ini aku nggak terlalu yang gimana-gimana karena aku udah tahu dari pengalaman yang sebelumnya. Jadi kontrol cabut gigi ini merupakan kontrol yang terakhir aku di rumah sakit. Nah, selama aku 10 kali bolak-balik ke rumah sakit, aku itu menggunakan BPJS ya teman-teman, dan aku tidak dipungut biaya sepeser pun. Sebenarnya ada satu lagi yang harus aku lakukan, yaitu pemasangan gigi palsu. Tapi karena pemasangan gigi palsu ini tidak tercover semua oleh BPJS, jadi aku milih nanti aja dulu deh untuk pemasangan gigi palsunya. Tapi selama aku 10 kali bolak-balik ke rumah sakit memakai BPJS ini, aku sangat terbantu sekali, karena kalau makan biaya sendiri gitu per gigi itu lumayan banget. Untuk per 1 kali kunjungan aja habis berapa, ini apalagi ini sampai 10 kali kunjungan. Nah, di video kali ini aku juga mau sampaikan ke teman-teman, kalau teman-teman mau melakukan perawatan gigi, harus mau bolak-balik, harus sabar untuk bolak-baliknya, karena perawatan gigi ini tidak bisa langsung sekali kunjungan. Nah, segitu dulu sharing pengalaman aku. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa klik subscribe
like dan komen. Terima kasih yang sudah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.